Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Akuntansi Keuangan Menengah 1, ingin mempresentasikan tentang chapter 8. Di sini terdiri dari saya, Sylvia Novita, NIM 2019-12-11-048. Saya Meta Trilestari dengan NIM 2019-12-11-050. Saya Muhammad Aurel Budiman dengan NIM 2019-12-11-036. Oke, kita akan share screen dulu. Kami akan membahas chapter 8 tentang penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya. Next. Pertama, kami akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan klasifikasi persediaan dan sistem persediaan yang berbeda. Kedua, mengidentifikasi barang dan biaya termasuk dalam persediaan. Yang ketiga, membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan untuk penghitung persediaan. Yang keempat, menentukan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada preview di chapter 8 ini dibagi menjadi 4, yaitu adalah masalah persediaan, yang kedua ada barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan, yang ketiga ada asumsi biaya yang diadopsi, yang keempat ada pengaruh kesalahan persediaan. Nah, kita membahas dulu tentang masalah persediaan. Masalah persediaan ini dibagi menjadi 4, yaitu ada klasifikasi, ada arus biaya persediaan, ada pengendalian persediaan, dan menentukan harga pokok penjualan. Sedangkan di barang dan biaya yang termasuk di persediaan dibagi menjadi 2, yaitu barang termasuk dalam persediaan, barang yang termasuk dalam persediaan, dan barang yang termasuk biaya yang termasuk dalam persediaan. Dan yang ketiga yaitu asumsi biaya, asumsi arus biaya yang diadopsi, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu ada identifikasi khusus, biaya rata-rata, FIFO, dan metode penilaian persediaan, yaitu analisis ringkas. Dan yang terakhir ada pengaruh kesalahan persediaan dibagi menjadi 2, yaitu ada persediaan akhir yang salah dan pembelian dan persediaan yang salah. Next. Pertama, kita akan membahas tentang masalah persediaan. Next. Klasifikasi. Persediaan adalah aset, barang yang disimpan untuk dijual dalam kegiatan biasa atau barang yang digunakan dalam produksi barang yang nantinya akan dijual. Jadi, bisnis yang berhubungan dengan persediaan yaitu perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Next. Selanjutnya, masih membahas tentang klasifikasi, yaitu 1. Akun persediaan dan membeli barang dagang dalam bentuk siap jual. Berikut ada merchandise company-nya, dia ada di aset lancar, ada persediaan sebesar 6.213, ini termasuk di persediaan. Selanjutnya, persediaan ini dimasukkan ke dalam total current asset. Next. Akun persediaan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada bahan baku dalam proses, dan barang jadi. Nah, ini di perusahaan manufacturing. Kalau misalnya tadi itu di perusahaan dagang, kalau ini di perusahaan manufaktur. Nah, dimasukin di merchandise and finished good. Terus ada work in process and raw material and supplies. Itu dimasukin tetap di current asset atau aktiva lancar. Next. Selanjutnya, ini ada arus biaya yang melalui perusahaan manufaktur dan perdagangan. Nah, di merchandise, pertama itu ada di merchandise inventory. Dia ada cost of goods purchase. Dia ada harga pokok pembelian, itu nanti bersangkut paut dengan harga pokok penjualan. Nanti harga pokok penjualannya itu dimasukkan ke finished good atau barang jadi. Itu nanti yang akan dijual di COGS-nya. Nah, di COGS ini ada 3 material, yaitu ada raw materials atau bahan baku, labor, dan overhead. Selanjutnya dimasukkan ke dalam departemen work in process atau barang dalam proses. Selanjutnya akan menjadi barang jadi. Next.
Selanjutnya ada arus biaya persediaan, yaitu yang tadi, yaitu ada beginning inventory, ada cost of good purchase, cost of goods sold, and ending inventory. Ini dimasukin ke dalam cost of goods available for sale. Jadi nanti digunakan untuk menghitung COGS-nya. Perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem pencatatan, yaitu ada perpetual dan periodic system. Next. Selanjutnya ada perpetual system. Kita bahas tentang perpetual. Yang pertama yaitu ada pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk diproduksi di debit ke persediaan. Yang kedua ada biaya transportasi masuk atau freight in di debit ke persediaan. Selanjutnya retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian dikreditkan ke persediaan. Nah, yang ketiga ada harga pokok penjualan atau tadi cost of goods sold yang didebitkan dan mengkreditkan persediaan atau inventory di setiap penjualan. Dan yang keempat, ada buku besar pembantu persediaan memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada di tangan. Sistem persediaan perpetual menyediakan catatan yang berkelanjutan tentang saldo akun persediaan dan harga pokok penjualan. Next. Berikutnya di arus biaya persediaan ini ada periodic system. Pembelian persediaan pada periodic system ini dicatat dengan mendebit akun pembelian. Yang kedua, persediaan akhir ditentukan dengan melakukan perhitungan fisik. Harga pokok penjualannya untuk periodic system ini beginning inventory, terus kita masukin purchase, pembelian, kita masukin juga persediaan barang yang siap untuk dijual, dan nanti kita dapat ending inventory-nya, yang kita namai nanti sebagai cost of goods sold. Nah, ini ada ilustrasinya untuk periodic system. Yang pertama itu, Vesmir Company memiliki transaksi-transaksi berikut selama tahun berjalan. Dia punya beginning inventory-nya 100 unit, yang satuannya itu harganya $6, jadi nanti totalnya $600. Kemudian ada pembelian berjumlah 900 unit dengan harga satuannya $6. Sales ada 600 unit dengan harga satuannya 12, dan ada ending inventory-nya ada 400 unit, harga satuannya $6. Catatan transaksi tersebut menggunakan sistem perpetual dan periodik. Ini ada tabel untuk perhitungan perpetual maupun periodik. Untuk beginning inventory-nya pencatatannya itu sama antara perpetual dan periodik. Kalau sama-sama dicatat sebesar 600 karena dia punya 100 unit dan harga satuannya 6. Untuk purchase-nya di perpetual itu jurnalnya inventory pada account payable sebesar 5.400. Sedangkan di periodik dia punya jurnalnya itu purchase pada account payable sebesar 5.400. Untuk di sales of 600 unit dengan harga satuannya 12 itu, untuk di perpetual dia ada jurnalnya itu ada dua jurnal. Yang pertama ada account receivable pada sales revenue sebesar 7.200, dan ada lagi satu lagi cost of goods sold pada inventory yang sebesar 3.600. Kalau di periodic inventory ini cuma ada satu jurnal, yaitu account receivable pada sales revenue sebesar 7.200. Dan di ending inventory-nya itu di perpetual no entry, dan inventory account-nya itu menunjukkan ending balance-nya itu sebesar 2.400, yang dimana dari 600 ditambah 5.400 dikurang 3.600. Sedangkan di periodik dia punya jurnal 2. Yang pertama itu ada satu jurnal, maaf. Yang pertama itu inventory pada cost of goods sold, inventory cost of goods sold pada purchase, dan inventory beginning. Inventory-nya itu senilai 2.400, cost of goods sold-nya atau HPP-nya itu 3.600, purchase-nya 5.400, dan inventory beginning-nya 600. Arus biaya persediaan ini ada ilustrasi berikutnya. Asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar $4.000. Tetapi hasil perhitungan fisik menunjukkan jumlah persediaan aktualnya itu sebesar $3.800. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyesuaian adalah sebagai berikut.
jurnalnya itu inventory over and short pada inventory sebesar 200. 200 ini kita dapat dari selisih 4.000 dikurangi dengan 3.800. Ada catatannya, inventory over and short merupakan penyesuaian harga pokok penjualan. Dalam praktik, akun inventory over and short ini terkadang dilaporkan dalam kelompok pendapatan dan keuntungan lain-lain. Kemudian kita masuk ke pembahasan pengendalian persediaan. Seluruh perusahaan memerlukan verifikasi catatan persediaan secara berkala dengan penghitungan, pertimbangan, atau pengukuran sebenarnya. Kemudian jumlahnya itu dibandingkan dengan catatan persediaan yang rinci. Perusahaan harus melakukan penghitungan fisik. Mendekati akhir tahun fiskal itu penghitungan fisik itu dilakukan mendekati akhir tahun fiskal mereka untuk melaporkan jumlah persediaan dengan benar dalam laporan akuntansi tahunan mereka. Kemudian kita akan membahas tentang menentukan harga pokok penjualan. Ini ada ilustrasinya. Perusahaan harus mengalokasikan semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan di antara barang yang telah terjual atau digunakan dan barang yang masih ada di tangan. Pencatatannya itu beginning inventory itu pada Januari tanggal 1 sebesar $100.000. Kemudian cost of goods accrued and produced during the year itu sebesar 800. Total cost of goods available for sale ini 900 penjumlahan dari atasnya dan ending inventory-nya ada 200.000. Berarti nanti cost of goods sold during the years-nya itu sebesar $700.000. Pembahasan kedua ada barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Barang yang termasuk dalam persediaan. Perusahaan mengakui persediaan dan hutang pada saat mengendalikan aset. Bagian dari hak sering digunakan untuk menentukan kontrol karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Ini ada barang yang termasuk dalam persediaan. Yang pertama, barang di transit. Contoh, LG ini merupakan corporation menentukan kepemilikan dengan menerapkan aturan bagian dari hak milik. Jika pemasok mengirimkan barang ke LG menggunakan FOB shipping point atau titik pengiriman, hak milik diteruskan ke LG saat pemasok mengirimkan barang ke operator umum yang bertindak sebagai agen LG. Yang kedua, jika pemasok mengirimkan barang FOB destination atau FOB tujuan, hak milik diteruskannya itu ke LG hanya ketika menerima barang dari pengangkutan umum. Shipping point dan destination ini seringkali ditentukan oleh lokasi tertentu, misal FOB Seoul. Barang yang kedua itu ada barang kiriman. Contohnya, William Art Gallery sebagai pengirim ini mengirimkan berbagai merchandise seni ke Sotheby's Holding sebagai penerima, yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang konsinyasi. Yang pertama, Sotheby's ini setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun, kecuali untuk melakukan kehati-hatian dan perlindungan yang wajar dari kehilangan atau kerusakan, hingga menjual barang ke pihak ketiga. Saat Sotheby's menjual barang, ia mengirimkan pendapatan dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan kepada Williams. Barang yang dikeluarkan sebagai konsinyasi ini tetap menjadi hak milik pengirim, yaitu Williams. Masih lanjut di barang yang termasuk dalam persediaan. Nomor 3 yaitu penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Contohnya, Hill Enterprise mentransfer, dalam kutip, menjual ke Chase Incorporated dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan ini dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Chase kemudian menggunakan persediaan sebagai jaminan dan meminjam untuk itu.
Inti dari transaksi adalah bahwa Hill Enterprise mendanai investasinya dan mempertahankan kendali atas inventarisnya, meskipun kepemilikan tersebut dialihkan ke hak legal teknis Chase atas barang dagang. Dilanjuti dengan sering kali dijelaskan dalam praktik sebagai transaksi parkir, dan Hill harus melaporkan persediaan dan kewajiban terkait pada pembukuannya. Yang keempat, penjualan dengan hak pengembalian. Contohnya, perusahaan penerbitan berkualitas menjual buku pelajaran ke toko buku kampus dengan perjanjian bahwa kampus dapat mengembalikan dengan kredit penuh. Buku apapun yang dengan kredit penuh, buku apapun yang tidak terjual. Penerbitan kualitas harus mengenali A. Pendapatan dari buku teks yang menjual diharapkan tidak akan dikembalikan. B. Kewajiban pengembalian dana untuk perkiraan buku yang akan dikembalikan. C. Aset untuk pembukuan yang diperkirakan akan dikembalikan yang mengurangi harga pokok penjualan. Jika quality publishing tidak dapat memperkirakan tingkat pengembalian, seharusnya tidak melaporkan pendapatan apapun hingga pengembalian menjadi prediktif. Baik, kita sekarang akan masuk ke biaya produk. Biaya produk merupakan biaya langsung yang berhubungan dengan membawa barang ke tempat usaha, membeli dan mengubah barang tersebut ke kondisi yang dapat dijual. Biaya pembelian mencakup semua, harga beli, bea masuk dan pajak lainnya, biaya transportasi, biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Biaya produk atau juga dikenal dengan product cost, biaya-biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan. Biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap dijual. Penjelasannya adalah ongkos pengakuan barang yang dibeli, biaya pembelian langsung lainnya, dan biaya tenaga kerja serta produksi lainnya yang dikeluarkan dalam memproses barang ketika dijual. Berikut adalah contohnya. Baik. Baik. Biaya periode merupakan biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode seperti yaitu biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Biaya periode dikenal juga sebagai periode cost, merupakan biaya yang terkait secara langsung dengan akuisisi atau produksi barang seperti beban penjualan, selling expense, beban umum dan administrasi, general, administrative, and expense. Perlakuan atas diskon pembelian. Diskon pembelian atau perdagangan adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. IASB mensyaratkan diskon ini dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan. Perlakuan atau diskon pembelian gross versus net method. Ya, berikut adalah contohnya ya. Perlakuan atas diskon pembelian terbagi menjadi dua, gross method dan net method. Di gross method, di sini dicantumkan bahwa telah terjadinya purchase cost sebesar $10.000 dalam jangka waktu 2:10 dan netnya sebesar 30. Pencatatannya adalah purchase dan accounts payable. Purchase di debit dan account payable di kredit. Dan ini berikut net methodnya ya. Sudah kena diskon bisa dibilang. Jadi purchase-nya sama account payable-nya sebesar 9.800 dan 9.800
Untuk purchase ditaruh di debit dan account payable ditaruh di kredit. Dilanjuti dengan oke. Lanjut aja tidak apa. Asumsi arus biaya apa yang harus digunakan? Baik. Metode arus biaya yang pertama adalah mengidentifikasi khusus atau 2 asumsi arus biaya. Itu bisa dari first in, first out, FIFO, atau biaya rata-rata, average cost. Spesifikasi identification-nya average cost, FIFO, asumsi arus biaya yang dipakai tidak harus sama dengan pergerakan fisik barang. Metode yang diadopsi adalah asumsi yang paling mencerminkan laba periodik sesuai kondisi yang berlaku. Identifikasi khusus. Yang pertama adalah metode hanya dapat digunakan dalam khusus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik sebagai pembelian yang dilakukan. Harga pokok penjualan termasuk biaya barang tertentu yang dijual. Lanjutkan dengan digunakan saat menangani item yang mahal dan mudah dibedakan dalam jumlah yang relatif kecil. Lalu mencolokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Arus biaya sesuai dengan arus fisik barang. Dan yang terakhir adalah memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih. Berikut identifikasi khusus ya, ilustrasinya. Asumsikan bahwa 6.000 unit persediaan Calmart Incorporated terdiri dari 1.000 unit yang berasal dari pembelian tanggal 2 Maret dan 3.000 unit dari pembelian tanggal 15 Maret dan 2.000 unit dari pembelian tanggal 30 Maret. Berikut penempatannya ya, di bawah bisa dilihat. Pada tanggal 2 Maret nomor unitnya sebesar 1.000 unit dan cost-nya sebesar €4, maka ditotalkan menjadi €4.000. Sama seperti di atas dan bulan-bulan yang lanjutannya kita masukkan saja dan pada akhirnya kita totalkan, kita mendapatkan hasil ending inventory. Dan di sini cost goods available for sale-nya sebesar €43.900 yang sudah dihitung dari previous section. Lalu dideduct ending inventory-nya sebesar €26.700 dan dikurangkan, maka cost of goods sold-nya sebesar €17.200. Selanjutnya yang kedua, ada biaya rata-rata atau average cost, yaitu yang pertama, harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Yang kedua, ada tidak tunduk pada manipulasi pendapatan. Yang ketiga, yaitu mengukur aliran fisik tertentu dari persediaan seringkali tidak mungkin dilakukan. Next. Ini cara menghitung biaya rata-rata menggunakan metode rata-rata tertimbang, yaitu tadi sudah dijelaskan di soal yang tadi Ariel sudah sebutkan, bahwa total goods payable-nya itu total dari biaya rata-rata total barang yang tersedia sebesar 10.000 unit dan total cost-nya itu sebesar 43.900. Itu masih sama dari metode yang pertama, yaitu menggunakan biaya rata-rata tertimbang ini 43.900 atau total cost dibagi dengan total unitnya sebesar 10.000, hasilnya 4,39.000. Maka ending inventory-nya itu sebesar 6.000 dikali dengan 4,39 hasilnya 26,340. Dan kita langsung menghitung beban pokok yang tersedia untuk dijual sebesar 43.900 dikurangi dengan ending inventory-nya yang sudah tadi kita hitung sebesar 26.340, maka beban pokok penjualannya atau cost of goods sold sebesar 17.560. Next.
Selanjutnya, kita menghitung menggunakan metode rata-rata bergerak. Tadi metode rata-rata tertimbang, sekarang metode rata-rata bergerak. Kita menggunakan tanggal pertama dulu nih, yang di Maret tanggal 2, sebesar pembelian itu sebesar 2.000 dengan harga 4, berarti harganya itu 8.000. Di balance-nya tetap 2.000 dikali 4 sama dengan 8.000. Dan di pembelian yang kedua di tanggal 15 sebesar 6.000 unit dengan harga 4,40, maka dihasilkan 26,40. Dan di balance-nya 2.000 ditambah 6.000 yang tadi kita beli, maka hasilnya 8.000 dikali ditambah 8.000 totalnya, total pembelian dengan total yang pembelian pertama yaitu sebesar 8.000 ditambah 26.400 sebesar 34.400, maka cara mencari harga per unitnya yaitu 34.400 dibagi 8.000 hasilnya 4,30. Di pembelian tanggal 19 itu ada penjualan sebesar 4.000, maka 4.000-nya yang sudah kita dikali sama pokok per unitnya yang kita hitung yaitu 4,30 tadi, hasilnya 17.200. Maka sisanya yaitu 4.000 dikali 4,30 hasilnya tetap 17.200. Dan di tanggal 30 terdapat pembelian purchase sebesar 2.000 dengan harga 4,75, maka hasilnya 9.500. Di balance-nya 17.200 ditambah 9.500 hasilnya 26.700. Nah, tadi kita beli sebesar 2.000, sedangkan persediaan kita pertama masih ada 4.000, maka hasilnya di balance-nya ada 6.000. 26.700 dibagi 6.000 hasilnya 4,45. Berarti itu harga per unitnya. Dalam metode ini, Calmart menghitung biaya rata-rata per unit baru setiap kali melakukan pembelian. Maka rata-rata per unitnya itu berbeda-beda. Next. Selanjutnya, kita belajar tentang first in, first out atau bisa disebut FIFO. Yaitu pertama diasumsikan barang yang digunakan sesuai urutan pembeliannya. Yang kedua mendekati arus fisik barang, yang ketiga persediaan akhir mendekati biaya saat ini, dan yang terakhir yaitu gagal mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Next. Ini cara perhitungan menggunakan sistem persediaan berkala atau periodic method, yaitu pada tanggal 30 Maret sebesar 2.000 unit, yaitu unit cost-nya 4,75 dengan totalnya 9.500 total cost-nya. Dan di tanggal 15 Maret sebesar 4.000 unit dengan unit cost-nya itu 4,40, total cost-nya sebesar 17.600. Maka ending inventory-nya itu sebesar 6.000 unit dan total cost-nya itu sebesar 27.100. Maka beban pokok yang tersedia untuk dijual atau COGS available for sale yaitu 43.900 dikurang sama ending inventory-nya yaitu 27.100, maka cost of goods sold-nya beban pokok penjualan sebesar 16.800. Biaya persediaan akhir dihitung dengan pengambilan biaya dari pembelian paling terakhir dengan dikerjakan kembali sehingga semua unit dalam persediaan diperhitungkan. Next. Selanjutnya kita menggunakan sistem persediaan abadi atau perpetual method. Ini berbeda dengan yang tadi, yaitu pas tanggal Maret tanggal 2 ada pembelian sebesar 2.000 dikali 4 itu dia per unitnya, maka hasilnya 8.000. Itu tetap di balance-nya. Dan di tanggal 15 Maret dia ada pembelian lagi sebesar 6.000, yaitu harga per unitnya 4,40, hasilnya 26.400 total cost-nya di bulan Maret tanggal 15. Maka di balance-nya kita tidak bisa kita samain, tidak bisa disatuin, maka kita pisah. Yang tadi 2.000-nya ditambah sama 6.000-nya itu dipisah sendiri. Nah, di tanggal 19 Maret ada penjualan sebesar 4.000. 4.000-nya itu kita ambil yang dari 2.000 pertama kita beli di tanggal 2 dan 2.000-nya lagi dari pembelian tanggal 15. Dengan harga per unitnya itu berbeda-beda. Maka balance-nya di akhir masih ada 4.000 di pembelian kedua tanggal 15 sebesar 4,40 dengan total cost sebesar 17.600. Sedangkan di tanggal 30 itu kita masih membeli, maka itu sama seperti caranya seperti yang Maret tanggal 15 kita pisah.
Dalam sebuah kasus FIFO, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama di akhir bulan terlepas dari apakah yang dipakai adalah sistem persediaan perpetual ataupun periodik. Next. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan atau analisis ringkasan. Perbandingan mengasumsikan prosedur persediaan berkala dan data terpilih berikut, yaitu ada saldo awalnya sebesar 7.000, terus ada saldo labanya, laba ditahan sebesar 10.000, ada persediaan awalnya sebesar 4.000 dengan harga 3, yaitu 4.000 dikali 3 hasilnya 12.000, dan pembeliannya sebesar 6.000 dikali 4 harga per unitnya hasilnya 24.000, penjualannya sebesar 5.000 dikali dengan 12 total costnya sebesar 60.000, ada beban operasi sebesar 10.000 dan tarif pajak penghasilannya sebesar 40%. Next. Nah, ini cara perhitungannya, yaitu ada average cost atau data yang terpilihnya rata-ratanya dengan FIFO. Nah, kalau penjualannya tetap kita masukin 60 masing-masing, 60.000. Nah, COGS-nya itu berbeda. Yang pertama, kita ngitung di average cost itu 18.000 dapat dari 4.000 dikali 3 itu kan sama dengan 12.000. 4.000 dikali 4 sama dengan 24.000, maka hasilnya 36.000. 36.000 dibagi 10.000 yaitu tadi yang unitnya, maka masing-masing per unit itu ada 3,60 harganya. Nah, kita di sini 3,60 dikali dengan 5.000 unit hasilnya 8.000. Sedangkan menggunakan metode FIFO itu harganya lebih, COGS-nya itu lebih rendah daripada average, yaitu sebesar 16.000. Dapat dari 4.000 dikali 3 dia masing-masing dan 1.000 dikali 4 sebesar 16.000. Selanjutnya ada namanya laba bruto. Laba brutonya itu dihasilkan 60 kurang 18 sama dengan 42, sedangkan di FIFO laba brutonya itu sebesar 44. Operating expense-nya kita masukin sebagai pengurang sebesar 10.000. Maka di average cost-nya itu pendapatan sebelum pajak itu sebesar 32, sedangkan di FIFO pendapatan sebelum pajaknya sebesar 34.000. Nah, pajaknya sebesar 400, berarti 32 dikali 40%, maksudnya pajaknya sebesar 40%, 32.000 dikali 40% sebesar 12.800. Sedangkan di FIFO 34.000 dikali 40% sebesar 3.600 sebagai pengurang. Maka net income di average cost sebesar 19.200 dan di FIFO sebesar 20.400. Next. Selanjutnya masih menggunakan metode penilaian persediaan, analisis ringkasan. Ketika harga naik, biaya rata-rata menghasilkan saldo kas lebih tinggi di akhir tahun karena pajaknya itu lebih rendah. Ini tadi kita hitung bahwa di inventor, kalau menggunakan average cost itu di inventory-nya ada 18.000, sedangkan di FIFO-nya itu ada 20.000. Nah, di gross profit-nya sebesar di average cost sebesar 42.000 dan di FIFO sebesar 44.000. Yang tadi kita sudah hitung sampai selesai kita hitung adanya di cash. Cash itu didapat dari yang ada sudah dijabarkan di sini sebesar 7.000 ditambah dengan 60.000 dari sales dikurang dengan purchase sebesar 24.000 dikurang sama operating. Nah, sama dikurang sama pajak. Next. Yang keempat kita akan membahas tentang pengaruh kesalahan persediaan. Next. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang persediaan akhir salah saji. Di Statement of Financial Position, laporan keuangan ini, inventory itu bisa mengecilkan, return earning mengecilkan, working capital mengecilkan atau mengurangi ya. Terus current ratio-nya mengurangi. Di income statement ini, cost of goods sold-nya itu bisa nilainya melebihkan dan net income-nya itu bisa mengurangkan. Pengaruh kesalahan pada laba bersih dalam 1 tahun akan diimbangi di tahun berikutnya. Namun, laporan laba rugi akan salah saji untuk kedua tahun tersebut. Ini ada contoh ilustrasinya. Ye Shen mengecilkan persediaan akhir sebesar $10.000 pada tahun 2019. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Ini yang
pencatatan yang salah dan ini pencatatan yang benar. Dia kan tertera persediaan akhirnya, mengecilkan persediaan akhir itu sebesar 10.000. Di sini net income-nya itu kita lihat perbedaannya. Pada tahun 2019 itu dia menulisnya 10.000, padahal seharusnya yang tertulis itu 20.000. Dan di 2020 itu dia menulisnya 20.000. Di pembenarannya itu karena di sini kurang 10.000, di sini kurang 10.000, maka di tahun berikutnya itu dimasukin sebesar 20.000. Dan pencatatan yang benarnya itu yang seharusnya di tahun 2019 itu 20.000, dan nanti di tahun 2020-nya dia hanya tinggal mencatatnya sebesar 10.000. Jadi total net income untuk yang tahunnya itu 2 tahun itu seharusnya sama-sama bernilai 30.000. Nah, kedua itu ada pembelian dan persediaan salah saji. Untuk di statement of financial position itu biasanya inventory itu mengurangi, return earning itu tidak berpengaruh, account payable mengurangi, working capital tidak mempengaruhi, current ratio itu untuk memperbesarkan. Di income statement itu purchase mengecilkan, cost of goods sold-nya tidak berpengaruh, net income tidak berpengaruh, inventory ending-nya itu mengecilkan. Pernyataan yang terlalu rendah tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih karena kesalahan saling mengimbangi. Makanya tidak ada pengaruh. Nah, untuk pelajaran tambahan itu ada LIFO Cost Flow Assumption. Di sini menjadi tujuan pembelajaran yang kelima, yang itu menjelaskan asumsi arus biaya pada metode LIFO. Berdasarkan IFRS, LIFO ini tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Meskipun demikian, LIFO diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan di Amerika Serikat, diizinkan untuk tujuan perpajakan di beberapa negara, dan penggunaannya dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan. Dalam lampiran ini, kami memberikan pembahasan yang diperluas tentang prosedur inventaris LIFO atau persediaan LIFO. Last in, first out atau LIFO. Ingatlah bahwa Walmart Inc. itu memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Ini ada datanya. Pada tanggal 2 Maret, ada purchase pembelian itu 2.000 unit dengan harga satunya 4 euro, dan nanti di balance-nya dicatat sebagai 2.000 unit. Di tanggal 15 Maret, ada 6.000 unit dengan harga satuannya 4,4 euro. Pada 19 Maret itu ada yang terjual sebesar 4.000 unit. Dan di tanggal 30 Maret, pembelian itu ada 2.000 dengan harga satuannya 4,75 euro. Dengan nanti di balance-nya sebesar 6.000 unit. Nah, ini kita akan menghitungnya pertama dengan periodic inventory system. Pencatatannya itu tanggal pada invoice-nya pada tanggal 2 Maret, kita punya unitnya sebesar 2.000 dan unit cost-nya itu satunya 4 euro. Berarti nanti total cost-nya itu sebesar 8.000 euro. Dan pada tanggal 15 Maret, pencatatannya itu ada unitnya sebesar 4.000, unit cost-nya 4,4 dengan total cost-nya itu 17.600. Ending inventory-nya kita jumlahin total unitnya sebesar 6.000 dan total cost-nya 25.600 euro. Goods available for sale-nya berarti kita punya 43.900 dengan kita kurangi dengan ending inventory-nya sebesar 20.600, dan nanti kita dapat cost of goods sold-nya sebesar 18.300 euro. Biaya jumlah total yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian terbaru. Penghitungan kedua caranya dengan menggunakan perpetual inventory system. Di sini pencatatannya pada tanggal 2 Maret ada pembelian sebesar 2.000 unit dengan harga satuannya 4 euro, berarti kita dapat 8.000 euro. Di balance-nya kita tulis 2.000 dikali dengan 4 euro besar sehingga hasilnya 8.000 euro.
pada tanggal 15 Maret kita punya pembelian sebesar 6.000 dengan harga satuannya 4,4 euro, berarti totalnya 26.400. Di pencatatannya ini, pencatatan transaksi sebelumnya kita masukkan pada tanggal ini. Jadi yang bagian sini kita masukin di sini. Nanti kemudian kita tambahin dengan transaksi yang tanggal 15 yaitu 6.000 dikali dengan 4,4 euro. Berarti nanti kita punya hasilnya 34.400. Di tanggal 19 Maret kita punya penjualan itu sebesar 4.000 unit dengan harga satuannya 4,4 euro. Berarti kan hasilnya itu 17.600 euro. Di balance-nya kita masukin itu yang 2.000 dengan harga satuan 4 euro, terus kita masukin juga 4 euro dengan harga satuan 4,4. Dengan nanti hasilnya kita punya 16.800. Di tanggal 30 Maret kita punya pembelian sebesar 2.000 unit dengan harga satuan 4,75 euro. Dengan totalnya 9.500. Nanti di balance-nya kita tulis transaksi yang ada di atasnya sebelumnya kita masukkan juga di balance-nya. Sama seperti yang cara pertama, yang itu 2.000 dengan harga satuan 4, 2.000 dengan harga satuan 4,4, dan 2.000 dengan harga satuan 4,75. Jadi kita punya ending balance-nya terakhir itu 26.300. Hasil LIFO dalam persediaan akhir dan jumlah harga pokok penjualan yang berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode periodik. Jadi antara perpetual dan periodik nanti kita punya hasil yang berbeda. Berikutnya ada inventory valuation method dengan summary-nya, ringkasannya. Perbandingan mengasumsikan prosedur persediaan berkala dan data terpilih berikut ini. Ini kita punya selected datanya, beginning cash balance-nya itu sebesar 7.000 euro, beginning returning-nya 10.000, beginning inventory-nya 4.000 unit dikali 3 euro dengan total 12.000. Per case-nya kita punya 6.000 unit dengan harga satuannya 4, 24.000. Sales-nya kita punya 5.000 unit dengan harga satuan 12, jadi kita punya totalnya 60.000. Operating expense-nya 10.000 dan income tax rate-nya 40%. Nah, ini ringkasannya baik dari average cost, FIFO maupun LIFO. Di sini sales-nya sama-sama 60.000. Untuk cost of goods sold-nya di average cost ini kita punya 18.000 ya, 18.000. Dan di FIFO kita punya 16.000 yang kita dapat dari 4.000 dikali 3 dan 100.000 dikali 4, totalnya 12.000 sama 4.000 ini kita jumlah, jadi kita punya cost of goods sold-nya 16.000 untuk metode yang FIFO. Sedangkan yang LIFO kita dapat dari 5.000 dikali dengan 4 euro, jadi totalnya 20.000. Untuk gross profit-nya average cost punya 42.000, ini hasil pengurangan 60 dengan 18. Di FIFO kita punya 44 dan di LIFO kita punya 40.000 dari hasil 60.000 dikurang 20.000. Di operating expense-nya dari data yang sebelumnya average cost punya 10.000, FIFO 10.000 dan LIFO sama 10.000 juga. Di income before tax kita punya di average cost itu sebesar 32.000, di FIFO 34.000 dan di LIFO kita punya 30.000. Income tax-nya yang sebesar 40% itu di average cost kita punya 12.800, di FIFO 13.600, sedangkan di LIFO kita punya 12.000. Jadi total average cost ini ada 19.200 euro, di FIFO 20.400 euro dan LIFO 18.000 euro. Perhatikan bahwa laba kotor dan laba bersih terendah berada di bawah LIFO dan terendah di bawah LIFO. Lebih tinggi di bawah FIFO dan yang di tengah itu biaya rata-rata. Akan saya ulangi, dengan nilai ini yang tertinggi itu ada LIFO, di tengah ada average cost, biaya rata-rata, dan di bawahnya lagi, paling bawah itu ada perhitungan dengan LIFO. Karena tadi yang sebelumnya dengan metode LIFO ini pajak itu akan bisa
terkurangi dengan begitu besarnya. Nah, ini ada summary-nya berikutnya. Di antara average cost, FIFO, dan LIFO, kita akan membandingkan tiga ini dengan perhitungan, dengan metodenya, dengan yang dibahas itu inventory, gross profit, tax, net income, return earning, dan cash. Di sini bisa dilihat untuk inventory-nya yang di average cost itu sebesar 18.000, dari 5.000 dikali 3,6 euro. Di Vivo kita punya 20.000 dan di Livo kita punya 16.000. Sedangkan gross profit-nya average cost punya 42.000, Vivo 44 dan Livo 40.000. Untuk pajaknya pengenaannya itu average cost punya 12.800, Vivo 13.600, sedangkan Livo paling rendah 12.000. Net income-nya 19.200 untuk average cost. Untuk Vivo kita punya 20.400 dan Livo 18.000. Return earning-nya average cost itu sebesar 29.200, Vivo 30.400, dan Livo 28.000. Dan di cash-nya average cost punya 20.200, Vivo 19.400, dan Livo 21.000. Livo menghasilkan saldo kas tertinggi di akhir tahun. Kenapa? Karena pajaknya yang rendah, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik. Hasil sebaliknya terjadi jika harga sedang menurun. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu soal dan jawab pada chapter 7. Untuk yang soal pertama, soal E78 tentang pencatatan kredit macet. Pada akhir 2019, Sorter PLC memiliki piutang dagang sebesar 900.000 dan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 40.000. Pada 16 Januari 2020, penyortir memutuskan bahwa piutangnya dari Ordonez Orchard sebesar 8.000 tidak akan dikumpulkan, dan manajemen atau manajer mengesahkan penghapusannya. Instruksinya yang pertama, siapkan entry jurnal untuk Sorter PLC untuk menghapus piutang Ordonez. Yang kedua, berapa nilai realisasi kas dari piutang Sorter sebelum penghapusan piutang Ordonez. Dan yang ketiga, berapa nilai realisasi kas dari piutang Sorter setelah penghapusan piutang Ordonez. Ini untuk jawabannya. Yang pertama, untuk jurnal entry-nya itu kita masukkan jurnalnya penyisihan piutang tak tertagih atau bahasa Inggrisnya AFDA sebesar 8.000 dan piutangnya sebesar 8.000 pula. Untuk yang soal B, kita perhitungannya itu piutang sebesar 900.000 maksudnya dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 40.000 dan nilai realisasi bersihnya itu sebesar 860.000. Sedangkan di sedangkan di soal yang ketiga yang setelah berarti perhitungannya itu piutang itu sebesar 892.000 yang kita dapat dari 900.000 dikurangi dengan 8.000. Kemudian piutang ini kita kurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih yang kita dapat nilainya 32.000. Ini hasil dari 40.000 dikurang 8.000. Jadi nilai realisasi bersihnya sebesar 860.000. Sebelum dan setelah hasilnya sama, sebesar 860.000. Selanjutnya, kita membahas soal yang E7.16 tentang menjurnal berbagai transaksi piutang. Neraca saldo sebelum penyesuaian untuk Mitsumi Company menunjukkan saldo sebagai berikut dalam bentuk ribuan, yaitu ada piutang di debit sebesar 82.000, penyisihan piutang tak tertagih atau AFDA sebesar 1.750 di debit, dan penjualan di kredit sebesar 430.000. Diminta dengan menggunakan data di atas, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat setiap kasus berikut. Setiap situasi adalah independen. Yang pertama, untuk mendapatkan uang tambahan, Mitsumi melakukan penjualan tanpa jaminan kerugian kredit atas piutang sebesar 20.000 kepada Steel Finance. Biaya pembiayaannya sebesar 10.000 dari jumlah piutang.
Yang kedua, untuk mendapatkan pinjaman 1 tahun sebesar 55.000, Misumi mengalokasikan piutang khusus sebesar 65.000 untuk Obhiro Finansial. Biaya pembiayaan adalah 8% dari pinjaman dan kas diterima dan piutang diserahkan ke Obhiro Finansial. Yang ketiga yaitu perusahaan ingin mempertahankan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang bruto. Yang terakhir yaitu keempat, berdasarkan analisis, cadangan atau penyisihan piutang sebesar 5.800 harus dilaporkan. Asumsikan cadangan memiliki saldo kredit sebesar 1.100. Next. Jawaban dari soal tersebut yaitu untuk yang nomor 1 yaitu kas kerugian atas penjualan piutang pada piutang. Kasnya sebesar 18.000 dapat dari 20.000 piutang dikurang kerugian atas penjualan piutang, maka dihasilkan 18.000 di debit. Sedangkan kerugian atas penjualan piutang atau biaya pembiayaan sebesar 20.000 yaitu totalnya piutang dikali 10% yaitu biaya pembiayaannya, maka dapat 2.000 dan piutangnya dikredit sebesar 20.000. Untuk mencatat penjualan piutang tanpa jaminan. Yang kedua yaitu kas sebesar 50.600 didapat dari 55.000 dikurang 4.400 di biaya pembiayaan. Nah, biaya pembiayaannya yaitu 55.000 dari Wesel bayar, total Wesel bayar 55.000 dikali 8% yaitu biaya pembiayaan didapatkan sebesar 4.400. Maka di Wesel bayarnya sebesar 55.000 yaitu untuk mencatat pinjaman 1 tahun. Dan di jurnal kedua, masih di soal yang kedua, yaitu Wesel bayarnya sebesar 55.000 dan kerugian pinjaman aset sebesar 65.000 dari piutangnya dikurang oleh 55.000 dari Wesel bayarnya, maka kerugian pinjaman asetnya itu 10.000 di debit. Dan yang mengkreditkan piutang sebesar 65.000 yaitu untuk mencatat peminjaman dengan mengalokasikan piutang. Next. Selanjutnya kita membahas masih soal E7-16 tapi di nomor 3 yaitu beban piutang tak tertagih sebesar 82.000 dikali 5% ditambah penyisian piutang tak tertagih yang di soal tersebut diketahui 1.750, maka dihasilkan 5.850 di debit dan mengkreditkan penyisian piutang tak tertagih sebesar 5.850 yaitu untuk mencatat estimasi piutang tak tertagih. Yang keempat yaitu masih sama soalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu beban piutang tak tertagih sebesar 5.800 tadi yang masih harus dilaporkan dan mengkreditkan penyisihan tadi yang sudah ada di soal sebesar 1.100 diasumsikannya, maka kita mencatatnya beban piutang tak tertagih sebesar 4.700 dan mengkreditkan penyisihan piutang tak tertagih sebesar 4.700. Yaitu untuk mencatat beban piutang tak tertagih. Next. Selanjutnya, kita membahas soal E7-19 tentang pengalihan piutang tanpa jaminan. Soalnya yaitu, SEC Group merupakan anjak piutang, SEC Group melakukan anjak piutang atas piutang sebesar 400.000 kepada My Finance tanpa menjamin untuk kerugian kredit pada tanggal 1 Juli 2019. Wesel tagih dialihkan ke My Finance yang akan menerima tagihan dari pelanggan. My Finance membebankan biaya pendanaan sebesar 1,5% dari jumlah piutang dan mempertahankan sejumlah 4% dari piutang untuk menutupi diskon, retur, dan penyisian penjualan. Transaksi ini akan dicatat sebagai penjualan. Instruksinya yaitu pertama, buatlah jurnal pada tanggal 1 Juli 2019 untuk SEC Group untuk mencatat penjualan piutang tanpa jaminan. Sedangkan yang diminta kedua yaitu buatlah jurnal pada tanggal 1 Juli 2019 untuk My Finance untuk mencatat pembelian piutang tanpa jaminan. Next. Kita menjawab soal yang A tadi untuk SEC Group-nya, yaitu kas kita bertambah di debit sebesar 378.000, yaitu dapat dari 400.000 yaitu piutangnya dikurang dengan 16.000 yaitu tagihan dari faktornya
dan 6.000 dikurang dari kerugian atas penjualan piutang dapat dihasilkan di debit 378.000. Sedangkan tagihan dari faktornya yaitu 400.000 dikali 4% sebesar 16.000 di debit dan kerugian atas penjualan piutang 400.000 dikali 1,5% sebesar 6.000 di debit dan mengkreditkan piutang sebesar 400.000. Sedangkan untuk My Finance menjurnal yaitu piutangnya bertambah di debit sebesar 400.000, tagihan kepada Sek Group yaitu yang tadi masih 400.000 dikali 4% sebesar 16.000 di kredit, pendapatan pembiayaan 400.000 dikali 1,5% yaitu 6.000 di kredit, dan kas 400.000 dikurang 16.000 dikurang 6.000 di kredit dihasilkan 378.000. Next. Ya, baik. Kita sekarang akan membahas soal P74, yaitu adalah pelaporan utang buruk. Sejak awal operasi hingga 31 Desember 2019, Fortner Corporation menyediakan piutang tak tertagih dengan metode penyisihan. Penyisihan dicatat berdasarkan analisis nasabah dan karakteristik risiko yang berbeda. Kredit macet yang dihapuskan dibedakan ke akun penyisihan. Pemulihan piutang tak tertagih yang sebelumnya dihapuskan dikreditkan ke akun penyisihan, dan tidak ada penyesuaian akhir tahun ke akun penyisihan. Persyaratan kredit biasa Fortner adalah 30 hari bersih. Saldo penyisihan piutang tak tertagih adalah 130.000 pada 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, penjualan kredit sebesar 9 juta. Penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan sebesar 180.000 dan 90.000 dari kredit macet dihapuskan. Dan pemulihan akun yang sebelumnya dihapuskan berjumlah 15.000. Fortner memasang sistem komputer pada 2019 dan umur piutang disiapkan untuk pertama kalinya pada 31 Desember 2019. Ringkasan, umur piutang adalah sebagai berikut. Next. Masih pada soal, berikut klasifikasi berdasarkan bulan penjualan, yaitu November sampai dengan Desember, sebesar 1.080.000, dan yang tidak tertagih sebesar perkiraan tidak tertagih sebesar 2%. Juli sampai dengan Oktober sebesar 650.000, dan yang tidak tertagih sebesar 10%, dan Januari sampai dengan Juni 420.000, dan sebesar yang tidak tertagih sebesar 25%, dan sebelum tanggal Januari tanggal 1 2019 yaitu 150.000, dan yang tidak tertagih sebesar 80%. Berdasarkan penalaran kolektibilitas saldo akun dalam kategori penuaan sebelum tanggal 1 Januari 2019, piutang tambahkan sejumlah 60.000 yang dihapuskan pada tanggal 31 Desember 2019, estimasi tidak tertagih 80% berlaku untuk sisa 90.000 dalam kategori. Efektif dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Fortner mengadopsi metode yang berbeda untuk mengestimasi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar jumlah yang ditunjukkan oleh analisis umur akhir tahun dari piutang. Instruksinya yang pertama, A. Membuat jadwal analisis perubahan penyisihan piutang tak tertagih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Tunjukkan komputasi pendukung dalam bentuk yang baik. Petunjuk dalam menghitung tunjangan 12 Desember tanggal 31 2019 dan kurangi penghapusan 60.000. Dan yang B adalah buat
ayat jurnal untuk penyesuaian akhir tahun pada saldo penyisian piutang tak tertagih 31 Desember 2019. Berikut jawabannya ya. Yang pertama itu tadi kita diminta untuk membuat jadwal. Untuk itu kita harus membuat analisis perubahan penyisian piutang tak tertagih dulu. Karena berikut syaratnya. Baik, jadi pencatatannya adalah pada saldo tanggal 1 Januari 2019 sebesar 130.000 dan penyisian piutang tak tertagih sebesar 9 juta yang dikalikan dengan 2% yaitu 180.000 pada tahun 2019 dari piutang tak tertagih sebelumnya 15.000, maka ditotalkan hasilnya adalah 325.000. Lalu dilanjuti dengan penghapusan pengurangan untuk tahun 2019 gabungan dari 90.000 dan 60.000, maka hasilnya adalah 150.000 mengurangi hasil dari total yang di atas ya, maka jadi pada saldo pada 31 Desember 2019 sebelum perubahan estimasi akuntansi menjadi 175.000. Dilanjuti dengan peningkatan karena perubahan estimasi akuntansi pada tahun 2019 sebesar 263.600 itu dari hasil tadi ya, penjumlahan yang di atas, maaf lupa dicantumkan, tapi lalu dilanjuti dikurangin dengan 175.000. Maka peningkatan karena perubahan estimasi akuntansi selama 2019 adalah 88.600.000. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 yang disesuaikan dari hasil estimasi akuntansi yaitu 175 dan dijumlahkan oleh 88.600, maka hasilnya adalah 263.600. Ya, ini masih soal yang untuk jawaban yang A. Berikut adalah jadwal penyisihan piutang tak tertagihnya pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi November sampai dengan Desember 2014. Balance-nya sebesar, maaf itu aturan 19, maaf saat cantuman, tapi ya menjadi 1.080.000. Persen yang itunya adalah 20% dan piutang tak tertagih sebesar 21.600 Juli sampai dengan Oktober 650.000 dan persentasenya sebesar 10%. Piutang tak tertagihnya adalah 65.000. Januari sampai dengan Juni 420.000 dan yang persennya ya persennya adalah 25%, maka piutang tak tertagihnya 105.000 sebelum tanggal Januari tanggal 1 2019 pencatatan adalah 90.000. 90.000 adalah dari hasil pengurangan 150 dengan 60.000. Maka dan persentasenya adalah 80%, maka piutang tak tertagihnya menjadi 72.000. Ditotalkan menjadi 263.600. Berikut adalah jurnal untuk mencatat transaksi. Ini adalah sebagai berikut. Ini untuk soal B ya. Jadi jurnalnya adalah beban hutang tak tertagih dengan alokasi utang untuk piutang tak tertagih. Beban hutang tak tertagih bertepatan pada di debit sebesar 88.600 dan alokasi hutang piutang tak tertagih di kredit menjadi 88.600. Berikut untuk meningkatkan penyisian piutang ragu-ragu pada 31 Desember 2019. Maaf atas kesalahan saya akibat perubahan estimasi akuntansi. Baik, cukup.
Sekiannya, kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.